selamat pagi. Jadi hari ini kita mulai dengan semangat kita yang tentunya fresh ya. Bagaimana tanggapan mahasiswa terkait mata kuliah kita sampai ke pertemuan hari ini, pertemuan ke-7 terkait mata kuliah kita estetika? Kita yang mau memberikan komentar. Perjalanan kita mulai dari pertemuan pertama sampai ke-7, kira-kira pemahaman kalian mengenai estetika, apa yang kalian sudah dapat? Atau bisa saja, Pak, mungkin pola kita mengajar itu, belajar mengajar itu perlu kita rubah polanya misalnya. Atau mungkin sudah cukup baik dalam penerimaan materi, atau materinya kurang cukup menarik, atau sudah cukup menarik. Ada tanggapan? Atau mudah dipahami, atau bagaimana? Baik. Ya. Sudah cukup baik. Terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan memberikan materi berupa diskusi ya, diskusi kelompok. Tidak ada. Kuliah ini sebenarnya lebih mengajak kita untuk bisa menganalisis ya, bagaimana jurusan kita, khususnya prodi kita masing-masing, ada 5 prodi di sini terkait seni itu memetakan, menghubungkan antara pemahaman kita terkait estetika dengan prodi kita nantinya. Ada prodi yang musik, ada prodi desain komunikasi visual, ada seni murni. Yang tentunya masing-masing prodi ini kan memiliki prinsip-prinsip berkarya yang berbeda, ya kan? Nah, seperti itu. Termasuk kebutuhan kita nanti mengembangkan karya kita, menilai karya kita, memahami konsep kita. Baik. Sebelum saya masuk ke materi, pertemuan kemarin sebelumnya ada 2 pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya untuk lalu kita diskusikan. Ada pertanyaan dari Dharma dan Moy. ya, yang sebenarnya sudah kita jawab, tapi karena waktu jadi saya pikir kita masih perlu membahasnya jauh lebih lanjut. Mata kuliah kita estetika ini terkait mengenai apa? Keindahan. Jadi selalu berbicara mengenai keindahan. Ada keindahan yang sifatnya ada 2, ya. Oke, ada yang lain lagi? Betul? Sudah? Ada keindahan alam, ada keindahan yang sifatnya ya. Keindahan alam itu sifatnya absolut atau mutlak. Ketika kita berbicara mengenai karya seni itu ketika kita mengapresiasinya karena berdasarkan pandangan estetika, bahwa estetika itu sifatnya pasti relatif. Dia memiliki relativitas. Artinya dalam pandangannya, ya. Jadi orang bisa saja melihat. Saya kasih contoh perbandingan ya. 2 benda ini bisa saja memiliki value yang berbeda, ya kan? Meskipun harganya sama, ya, harganya di toko sama, tapi bisa saja 2 benda ini bisa memiliki value yang berbeda. Karena kenapa? Misalnya ini saya beli sendiri, tapi ini dikasih seseorang misalnya. Ada orang yang memang saya sayangi, baru dia kasih saya sebagai ucapan ulang tahun. Ini menjadi value-nya ini menjadi berbeda meskipun secara materialnya sama, iya kan? Ya. Artinya itu yang menjadikan menjadi relativitas. Tapi nanti kita akan hubungkan pertanyaannya. Siapa kemarin? Moy, Pak. Moy, ya. Pertanyaannya sebenarnya sangat menarik ya. Dia membaca buku relativitas estetika, keindahan ini sifatnya relatif. Terus bagaimana kita memiliki kadar tolak ukur? Dan menurut dia harusnya bisa diukur. Pendekatannya melalui prinsip seni. Ya, apakah itu seni rupanya? Kan pasti begitu. Seni rupa. Apakah itu seni musiknya? Apakah itu seni tarinya? Iya kan? Prinsipnya apa kalau seni rupa? Ini ingat pelajaran paling di awal ya. Prinsip seni rupa. Ada unsur
unsur garis, ada unsur titik, ada unsur kan pendekatannya itu, pendekatannya unsur warna. Sama mungkin kalau tari, pendekatannya ada pola lantai, iya kan? Bagaimana sistem geraknya? Musik juga seperti itu. Bagaimana penyangganya? Bahkan ke genrenya misalnya, kan pada akhirnya seperti itu. Nah, bagaimana mengklasifikasikannya? Ketika pertanyaannya, Moi sangat bahwa ketiga-tiganya ini, ketika kita membicarakan prinsip-prinsip seni, tolak ukurnya itu. Jadi kadarnya nantinya bahwa menilai bidang seni yang setara atau sejenis. Jangan pernah menilai lagu dangdut dengan lagu pop misalnya, itu tidak akan nyambung, ya kan? Ya, tidak akan nyambung jadinya. Sampai di sini dari pertanyaannya sama pertanyaannya Dharma normal. Kembali. Jadi pertanyaannya sama. Terus bagaimana Pak? Ketika merupakan sebuah ekspresi, kalau orang melukis berdasarkan ekspresinya yang betul-betul hanya dibuang seperti itu, seakan-akan bagi mungkin sebagian orang menganggapnya itu indahnya di mana? Sama mungkin ketika saya ceritakan ya, pernah saya ceritakan seperti ini, sebuah ilustrasi bahwa orang di awal-awal tentang seni lukis itu di zamannya Van Gogh, di awal-awalnya ketika dia berkarya tidak ada yang diterima, masyarakat belum menerima. Bahkan satu kisah itu bahwa ketika dia mau mencari makan, dia pergi tukar lukisannya. Ya. Karena kenapa masyarakat belum mampu menilai keindahannya di mana pada saat itu. Ya. Dia melampaui zamannya. Nanti setelah Van Gogh meninggal, baru orang ini karyanya masuk di ekspresionis. Dan itu yang membuat keluarganya di belakang menikmati kekayaannya. Ya, dianggap sesuatu yang tidak indah pada zamannya. Artinya, cara pandang masyarakatnya belum melihat keindahannya. Itu ya, yang selalu kita bilang bahwa ini dia menjadi relatif. Ya. Nah, apakah karya-karya tersebut masuk karya seni? Kan pertanyaannya sama. Ketika saya sampaikan, apakah karya seni harus kelihatan atau terlihat indah? Kan pertanyaannya begitu. Apakah karya seni harus kelihatan atau terlihat indah? Ya, harus terlihat indah. Alasannya? Alasannya ketika seorang melihat karya itu dengan hasil yang baru atau warna yang lebih bagus, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Oke, iya. Saya mungkin Ya, silakan. Harus jadi berbeda itu baik ya. bisa untuk yang kelihatan saja yang bagus. Ya. Ini mungkin kalau kelihatan kita di sini musik mungkin tidak. Oh ya, oke. Jadi ada kata kelihatan ya. Jadi tidak semuanya dari ketiga karya seni ini terlihat ya. Tapi pada prinsip bahwa semua dirasakan. Oke. Jadi pendapatnya mengatakan bahwa tidak semua harus terlihat. Oke. Kalau kita sambung, betul sekali bahwa tidak semua dari tiganya ada seni musik. Seni musik tidak terlihat ya. Tapi ketiganya bisa dirasakan. Oke. Pertanyaannya, apakah karya seni harus kelihatan indah? Untuk misalnya seni pria, seni rupa. Ada yang beri komentar? Atau saya ubah menjadi apakah syarat-syarat menjadi karya seni itu apa satu? Syarat menjadi karya seni. Kira-kira apa? Indah.
indahnya. Oke, satu indah, menarik, terus apa lagi dan lain sebagainya ya. Terus harus mengandung nilai kebaikan. Ternyata gampang sekali. 3, Memiliki rasa. ya, Memiliki rasa. memiliki rasa. Saya pikir sudah dapat di sini. Tidak benar. Tidak mungkin kita bisa merepresentasikan sebuah keindahan atau terlihat menarik minat kita, interest kita ketika dia tidak menjalin sebuah komunikasi, khususnya rasa. Ada syarat yang utama, masih belum menyenangkan hasil mas. Dibuat oleh manusia. Dibuat syarat utamanya harus dibuat oleh manusia. Iya, ini harus syaratnya. Nah, kita coba lihat pertanyaan kembali. Apakah karya seni harus terlihat harus indah? Ya. Harus. Ada syaratnya bahwa harus kelihatan indah. Tapi ketika kita bedah kembali, masalah keindahan ini yang sifatnya ada subjektif dan objektif. Kira-kira lukisan seperti Van Gogh atau lukisan ekspresionis yang buang-buang saja cat kayak begitu tiba-tiba sudah jadi dan tidak tahu apa maknanya. Dia masuk di mana? Keindahannya. Ya, lebih cenderung kemana? Subjektif atau objektif? Lebih ke subjektif. Karena kenapa? Dia ke sini lebih ke penilaian, bukan ke objektif. Moi kemarin pertanyaannya dia masuk ke sini, ya kan? Karena ketika ditanya, kamu sendiri senang lagu dangdut kan tidak? Tidak pak. Iya kan kita tidak bisa paksakan. Tapi dia tidak bisa juga mencela orang-orang yang memiliki di wilayah situ. Padahal dia sendiri dari jurusan seni musik. Iya kan? Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya pembagian kelompok. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika kita belajar mengenai filsafat seni, ini estetika filsafat seni ya, berat sebenarnya. Makanya mahasiswa dituntut untuk lebih banyak mempelajarinya baik dari literatur, berbagai membaca banyak pandangan-pandangan, belajar dari peradaban manusia, bagaimana karya-karya seni diciptakan. Yang lebih sifatnya pada awal-awal itu sifatnya lebih ke fungsional. Ya, orang menciptakan tari bukan kebutuhan untuk mengklaim dirinya dancer. Iya kan? Iya. Hari ini orang sudah memiliki profesi dancer, penari. Tapi orang-orang dahulu masih zaman tradisional, masih zaman mereka tidak menganggap dirinya seorang penari. Karena kenapa? Dia menjadi bagian dari sebuah ritual. Apakah itu ritual ya seperti yang kita bahasakan? Ada beberapa penelitian antropolog mengatakan bahwa bahkan ada ritual-ritual yang mengelilingi orang yang dianggap sakit, mungkin dianggap kemasukan roh-roh leluhur, dan caranya itu harus dikelilingi dengan beberapa tarian-tarian pengusir roh-roh jahat, kan begitu. Artinya lebih kepada fungsional. Mereka tidak mau memahami prinsip-prinsip seni yang kita bahas hari ini. Ya. Tapi pasti ini menarik. Karena kenapa? Secara intuisi mereka sudah menciptakan gerakan-gerakan yang sifatnya pasti sudah terstruktur, sudah tertata. Kalau diiringi musik sudah tertata, meskipun mungkin masih dalam bentuk irama-irama yang sederhana, mungkin gendang, iya kan? Hentakan kaki, tapi sudah teratur. Artinya kesadaran mengenai keindahan itu sudah ada. Makanya kita belajar bahwa kesadaran, ada 3 kesadaran yang memang Tuhan ciptakan di awal. Kesadaran apa saja? Kesadaran etik. Kesadaran apa? Etikum. Kesadaran terkait estetika. Jadi orang ketika sudah lahir itu sebenarnya dia sudah punya bagaimana merasakan yang disebut dengan keindahan. Siapa yang ngajar kamu senang pergi ke pantai? Tidak perlu diajar, iya kan? Dia natural. Senang tempat-tempat yang menarik, kan tidak ada yang ngajar. Dia tumbuh dengan sendiri. Terus yang kedua apa? Kesadaran apa lagi? Estetika?
memiliki kesetaraannya, memiliki aturan-aturan. Semakin banyak orang berkumpul dalam satu wilayah, semakin kompleks kebutuhannya. Dia harus diatur. Iya toh? Ya. Harus diatur. Dalam satu rumah beda ya. Kalau dalam satu rumah anaknya cuma satu, pasti beda dengan kalau anaknya sudah 3, 4. Karena kenapa? Perlu pengaturan yang jauh lebih kompleks. Mau makan saja, itu kakak punya, jangan kamu ganggu lagi. Ini kau punya, sudah punya, jangan ganggu kakak punya. Kan tidak mungkin dibikin aturan itu kalau dia cuma satu, iya kan? Bayangkan. Jadi semakin banyak manusia, dia akan semakin membuat aturan yang harus mengatur untuk meratakan yang disebut dengan kepentingan atau norma. Terus ada kesadaran, kesadaran. Inilah kesadaran yang memang berikan kepada dan lahirlah peradaban kita hari ini yang semakin kompleks. Kita membagi 3 kelompok, kita hitung saja ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Lebih simpel ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, oke. 3 sama 3 sih. Teori estetika zaman klasik, teori estetika modern, berilah pandangan kalian setelah membaca teori pandangannya mengenai pakar ini. Oh ternyata menurut ini seperti ini. Nah nanti dibahasakan menurut pandangan diskusi di kelompok kalian. Jadi seperti itu. Dihubungkan dengan materi kita dari sejak pertemuan pertama sampai ke begitupun untuk yang di kelompok 2 teori estetika modern. Nanti kita akan bertemu di diskusi dan kita akan mendapatkan banyak informasi terkait. Terus yang ketiga kira-kira lebih susah atau Gampang saja Pak. Prediksi masa Gampang saja. ya Kasih yang susah untuk mahasiswa aja Pak. dia mendefinisikan ya definisi. Terus cari juga Ngomong 3 beli sepadan. ya kan kalau nggak dapat didefinisi kan. Tapi kalau itu jangan cuma ngambil satu teori saja. Teori di zaman klasik ini banyak. Iya banyak sekali. Tapi diambil yang penting-penting menurut kalian. Jadi ambil misalnya sama siapa Plato. Gue suka bocoran. Ya, siapa? Tapi kan nanti kamu setelah ngomong itu istilahnya didiskusikan. Iya kan didiskusikan di kelompok kalian. Termasuk itu nanti di pandangan kalian. Membiasakan diri untuk menulis sebenarnya. Menulis. Terkait mengenai ini ada yang mau ditanyakan sambil minta tolong presensinya ya. Halo. Ada yang mau menyampaikan perasaannya lagi. Saya siap memfasilitasi. Oh iya Pak, Ya. pertanyaan ini Pak, tugas ini itu kira-kira kapan nanti yang mau presentasi pertama siapa atau kelompok berapa pertama yang kelompok berapa gitu? Oke. Nah, selanjutnya bahwa pertemuan di 9 baru kita mulai diskusinya. Diskusinya dalam bentuk makalah kelompok dan harapan saya bahwa semua bisa berpartisipasi baik dalam penyusunan makalahnya, jangan mengandalkan teman ingat yang mengandalkan sedikit pun apa yang saya tidak bisa mampu mengetik ya, tapi ini saya punya pendapat. Kan bisa saya seperti itu. Zaman sekarang sudah sangat canggih, iya kan? Ya.
Jadi kita memiliki kesempatan untuk belajar. Jangan sudah tenang saja, ada Pak Ketua. Selalu begitu. Nanti kalau begitu Pak Ketua itu yang selalu menjadi orang yang berkembang. Oke, ada lagi terkait materi kita. Ini sudah ya, sudah dicatat ya. Bapak, Ya, silakan. ini dari bawah punya penjelasan yang awal itu, Ya. saya ada satu apa ya, kayak ini bisa kotak gitu. Itu tentang apa naluri yang tadi Bapak bilang, naluri kan muncul tiba-tiba begitu kesenangan. Pertanyaan saya di sini itu, apakah hobi itu termasuk naluri atau gimana? Hobi. Ya. Ada yang mau menjawab? Saya Pak, Silakan. menurut saya tidak. Kalau hobi itu sesuatu hal yang kita sukai terus kita lakukan. Naluri itu alami. Ya. Hobi ya sesuatu yang kita senangi ya. Berarti ada proses minat di situ ya. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau bakat apa? Bakat itu masuk dalam hobi apa? Masuk minat. Karena kan kalau dibilang minat itu kayak kemauan begitu, berarti bakat juga salah satu. Mana saya kasih cerita? Belum Pak. Belum. Iya. Ini menarik sebenarnya. Sesuatu yang saya senangi bisa berubah. Kita kembali ke masalah ini, Bung. Iya kan? Kalau dia sifatnya memang dari bakat, biasanya diturunkan biasanya secara genetik, iya kan? Bapaknya pemusik, dia pemusik. Bapaknya penari, dia penari. Itu genetik. Atau mungkin di dalam lingkungan. Bakat itu perlu dipertanyakan sebenarnya. Apakah bakat ini sebenarnya tumbuh memang secara genetik atau karena dipengaruhi oleh lingkungan? Iya kan? Jadi dia cerita ayahnya melukis, jadi dia menjadi seperti itu. Apa ketika misalnya puasa losa seperti itu dia memiliki bakat mentor? Jawab. Ya, Jawab. orang main bola tinggal di sepak saja, kan? Artinya kita semuanya memiliki potensi yang sama. Persoalannya mungkin Boas dibesarkan pada lingkungan memang dekat dengan persoalan masalah bola. Dan dia mencintai, dia memiliki minat yang kuat di situ. Selalu saya yakin bahwa semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Ya. Yang membedakan itu adalah tingkat sense, kepekaan. Ada orang memang yang peka. Ada orang yang peka. Itu yang hampir mirip dengan peka dengan ini. Ada orang yang peka. Ada orang yang dikasih contoh sudah, kau bikin partikel seperti ini caranya seperti ini. Ada orang yang di kampung tidak ada yang tak ajar dia, tapi dia hanya dengar, oh ini nadanya seperti ini. Dia seperti ini. Dia cari sendiri, ketemu. Jelas. Oke, karena untuk persiapan sebelum kita tutup, simpulan kita pada pertemuan ini ketika bagaimana cara pandang kita terkait mengenai pembahasan menilai sebuah keindahan. Ada keindahan yang sifatnya subjektif, ada sifatnya objektif. Syarat-syarat untuk untuk dikatakan indah ada 3 tadi, tapi syarat utama adalah dia merupakan sebuah karya manusia. Karena kenapa? Hanya karya manusia yang memiliki kesadaran yang bisa mempertanggungjawabkan setiap karya. Iya kan? Hanya kita pertemuan sampai di sini, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Kelompok satu yang keluar, kelompok satu.